Pembelajaran mendalam membantu murid membangun pemahaman yang utuh dan bermakna, bukan sekedar hafalan, serta mendorong murid menjadi pembelajar aktif yang dibutuhkan untuk tantangan masa depan. Sebagai sekolah yang terpilih untuk mengikuti kegiatan diklat pembelajaran, kepala sekolah dan guru mengikuti program ini dengan penuh antusias. Bertempat di SMPN 1 Cibeber, hari pertama diklat pembelajaran mendalam bagi kepala sekolah berjalan penuh hikmah. Melalui pola pikir bertumbuh, kami dibimbing untuk terbuka akan segala jenis perubahan. Hambatan yang ada dijadikan peluang untuk terus melakukan yang terbaik bagi murid kami. Hari berikutnya, kami belajar banyak hal. Konsep dan kerangka pembelajaran mendalam menjadi menu pembuka. Selanjutnya, visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan kami bedah dan diselaraskan dengan pembelajaran mendalam. Kepemimpinan dan pengelolaan praktik pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar, dan pemanfaatan digital kami lahap sampai habis. Terakhir, kami pelajari materi penyusunan rancangan dan implementasi inquiry kolaboratif secara terstruktur. Kelompok 11, Setelah In1 selesai, kami harus menerapkan pengetahuan yang dimiliki untuk sekolah dan mempersiapkan kegiatan OJT1. Kegiatan diseminasi dilaksanakan selama 2 hari, dimulai dari penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah dengan warga sekolah dan orang tua wali murid, kemudian menyosialisasikannya. Jadi istilahnya OJT yang kedua nanti, yang kedua nanti itu bahasa inquiry kolaboratif. Ini kita lagi di tahap proses. Undangnya inquiry kolaboratif walaupun IPS ini yang dipakai karena yang mengajukan dengan seminggu sebulan ke depannya sanggup siap, sedangkan ada trouble kayaknya yang bikin pusing di grup misalkan. Sebenarnya kenyataannya di hari Selasa kemarin pun literasi kurang. Bagusnya nanti ketika Bos dan tugas bersama kan sesuai di lapornya dalam merancang dan memfasilitasi terbukti sambil membuat. Kata pertanyaannya ya, di dalam mengelola proses pembelajaran gitu ya. Jadi judul argumennya yang mungkin komponen satu itu yang terdiri atas akhir itu berbicara tentang kinerja pendidik dalam mengelola proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada yang juara kabupaten. Dari putra-putri mungkin sudah terbiasa di SMP IPA ini. Maka mereka sekarang ada yang 4 tahun, maupun ada yang 5 tahun sekarang. Padahal yang baru saja kami sampaikan, tapi mohon doa Bapak Ibu, di September ini kami akan melaksanakan akreditasi. Bekerja sebagai PRT itu disebut anak bukan? Nah, Reja 6 tahun itu anak bukan? siapa lagi di sini? Edi 17 tahun supir angkot, anak atau bukan? Anak. Dibangunin lah pakai mukena jeprek, foto kirim, tangan putra ibu. Alhamdulillah Facebook. Orang tua dari Muhammad Rezki Faikatullah. Silakan menjelaskan. Mungkin sedikit ya, mungkin teteh ini bukan menjelaskan, lebih ke sharing ya. Kakak sama Rezi juga sebagai orang tua mungkin di sini kembali belajar gitu ya. Untuk kelompok kami mungkin untuk yang pertama kami menitik beratkan kepada keluarga
karena yang pertama adalah seperti kata pepatah ya teh, ibu adalah madrasah utama bagi anak-anaknya. Jadi mungkin ketika keluarga terlepas dari keluarganya seperti apa, misalnya ada yang orang tuanya bercerai atau lain sebagainya, tapi yang paling dasar adalah itu keluarga. Bagaimana ayah, ibu, kakek, nenek memberikan kasih sayang kepada anak gitu ya. Kemudian yang kedua ada kasih sayang, kemudian keamanan, kesehatan, dan juga tempat tinggal. Setelah adanya keluarga yang rukun, akur, kerjasama, mungkin kita juga akan memberikan kasih sayang, kemudian kesehatan bagi anak, kemudian keamanan anak selama di rumah. Jadi diusahakan keluarga adalah tempat kembali. Situ keluarga utama. Pas kita ambil satu saja, ayah itu udah mulai goyang. Kita ambil lagi satu, ibu itu udah hancur semua. Itu berarti itu tadi yang di atas ada keamanan, pendidikan, terus makanan apa, semuanya ikut roboh. Makanya begitu pentingnya peran orang tua, peran ayah dan ibu dalam pola pengasuhan anak. Itu mungkin Bu, ya, Mas Sabira dari Cikarang dulu. Kelas 7. Bapak Ibu, betapa anak membutuhkan sosok ayah dan sosok ibu. Betapa seorang anak butuh seorang nenek. Tapi kadang ada juga yang teteh pola pendidikan saya beda jeung dinina. Ayah begitu Bapak Ibu. Bagi tanggapan yang ya, barusan yang memang diceritakan sambil kolaborasi dengan media seperti ini, memang kewajiban kita selaku orang tua untuk urusan pendidikan dan untuk urusan hal yang lain memang sangat penting. Dan Makanya melalui tadi ya potongan video pendek. Jadi kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi dengan supel ini proses pembelajaran juga jadi supel, fleksibel, gak kaku gitu ya. Anak Untuk membangun program unggulan, tahap ases adalah yang pertama dilakukan. Di tahap ini, sekolah mengumpulkan data awal kebutuhan murid melalui pretest, wawancara, observasi, dan survei lingkungan belajar. Dilanjutkan dengan diskusi bersama guru dalam kelompok kolaboratif, membuat program yang dapat menjadi solusi terbaik sesuai dengan kerangka pembelajaran mendalam. Survei kompetensi dan analisis tantangan sampai menghasilkan peta masalah dan peluang pengembangan. Pada tahap desain, di hari belajar guru, kami melaksanakan kopi aktivis, kolaborasi pendidik aktif dan inspiratif untuk melakukan penguatan komunitas belajar, menyusun jadwal, menyusun rencana pembelajaran kolaboratif berbasis prinsip pembelajaran mendalam. Misalnya, pembelajaran berbasis proyek, reflektif, dan keterkaitan lintas disiplin ilmu. Seperti apa program unggulan yang berhasil kamu susun? Tunggu kami di On The Job Training 1.